Halo anak-anak, jumpa lagi di materi pelajaran agama Katolik. Kali ini kita akan memasuki tema yang ketiga, yaitu aku memiliki kemampuan. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu seperti biasa kompetensi dasar yang ingin kita capai di sini, yaitu yang pertama, kita mau bersyukur kepada Allah atas kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. Berikutnya, untuk KD 2.2-nya, bertanggung jawab mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan dirinya. Lalu berikutnya yang 3.2, memahami berbagai kemampuan dan keterbatasan. Ya, dan yang keempat, untuk aktivitas nanti kita akan melihat nanti kita akan menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan tersebut. Berikutnya, indikator dalam materi kita ini, yang pertama, teman-teman mampu untuk menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Berikutnya, teman-teman juga akan semakin memahami bagaimana dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Ya, dan yang ketiga, nanti di akhir silakan teman-teman untuk membuat sebuah doa syukur atas berbagai kemampuan yang sudah dimiliki oleh teman-teman. Oke, berikutnya sekarang saya mau memaparkan sedikit bahwa ini hanya sedikit dari banyak kemampuan yang kita miliki, tentunya yang banyak teman-teman miliki. Salah satunya ada bermain bola, melukis, bermain gitar, berenang, kemudian ini ada menyanyi, kemudian bermain musik bersama keluarga ya. Jadi kita sebenarnya memiliki banyak sekali kemampuan. Tinggal bagaimana kita mau menyadari dan mengembangkan atau tidak. Sekarang silakan teman-teman lihat lagi dalam diri teman-teman. Kemampuanku secara fisik seperti apa ya gitu kan. Kalau ini kemampuan yang lainnya ya. Kalau kemampuan secara fisik, fisikku kuat. Fisikku itu tidak gampang sakit. Atau saya itu, menurut saya cantik. Menurut saya ganteng. Kemampuan atau kelebihan ya, ada secara fisik maupun secara kemampuan yang lainnya. Jadi di sini teman-teman silakan lihat kembali kemampuan apa yang sudah teman-teman miliki. Kalau yang selama ini saya merasa bahwa saya kira-kira bisa bernyanyi Bu, tapi saya tuh masih malu. Nah, ini PR teman-teman. Kenapa masih malu? Silahkan dikembangkan. Lalu kalau misalnya teman-teman punya kemampuan untuk membuat sebuah cerita, Bu, saya itu hobi membaca, saya itu hobi untuk menulis sebuah cerita, silahkan dikembangkan ya. Jadi silahkan teman-teman melihat kembali ke dalam diri teman-teman, kemampuan apa yang sudah teman-teman miliki sejauh ini ya, dari berbagai banyak kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Berikutnya kita mau melihat lagi ya, nanti setelah itu teman-teman silahkan tuliskan ya. Sekarang silahkan teman-teman tuliskan ke dalam buku teman-teman masing-masing kemampuan yang teman-teman miliki dari yang paling dominan. Aku itu bisa menyanyi karena terbukti bahwa aku seringkali diminta untuk menjadi petugas Mazmur. Aku seringkali diminta untuk mengikuti lomba nyanyi dari yang paling tidak dominan. Jadi aku bisa menggambar sih Bu, tapi sedikit. Aku paling senang di antara semua itu untuk menyanyi. Silahkan dituliskan ya, supaya kemampuan yang sudah kita miliki itu tidak sia-sia. Jadi bisa kita kembangkan semaksimal mungkin. Kemudian ini dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Di sana dijelaskan mengenai talenta. Ya, nanti silakan teman-teman buka kitab sucinya. Oke. Ini hanya sedikit saja saya mau menyampaikan tentang
talenta. Di sini sudah saya bukakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Oke, di sini saya mau menggarisbawahi ayat yang mulai dari ayat 15 ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Oke, kemudian ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kemudian masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Nah, kini datanglah juga hamba yang 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik, demikianlah sabda Tuhan ya. Itu tadi teman-teman mengenai perumpamaan tentang talenta. Jadi tadi ada 3 hamba yang masing-masing ya, ada 5 hamba yang kemudian masing-masing pulang. Ada yang memanfaatkannya, mengembangkannya, lalu malah ada yang menguburkannya. Sekarang tinggal bagaimana kita mau mengembangkannya. Oke, di sini ya, perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan melalui perumpamaan ya? Di dalam perumpamaan tadi itu tersimpan pesan. Oke. Pesannya apa? Yaitu kemampuan kita. Kita itu diberikan kemampuan. Kemampuan sama dengan anugerah Allah, ya. Kemampuan yang kita miliki sama dengan anugerah Allah. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dengan anugerah Allah tersebut? Manusia harus bertanggung jawab, oke? Manusia harus bertanggung jawab terhadap anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tanggung jawabnya caranya seperti apa, Bu? Dengan cara kita mau mengembangkan. Oke. Kita mengembangkan semua talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak bertanggung jawab? Dia akan membenamkan atau tadi ya, akan mengubur kembali talenta yang sudah Tuhan berikan. Atau dengan kata lain, orang tersebut tidak mau mengembangkan.
Jadinya apa imbasnya ketika orang tidak mau mengembangkan talenta tersebut, dia tidak akan memperoleh berkat-berkat yang lainnya. Begitu, ya. Kemudian caranya gimana? Yang pertama, tentunya dengan melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Lalu masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Jadi kalau misalnya kamu memang punya hobi bola, silakan kamu kembangkan. Ikutlah komunitas yang mendukung, ya, ikutlah komunitas yang positif yang mendukung kemampuanmu itu berkembang. Kemudian belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan merasa sok tahu, ya, jangan merasa sok tahu, jangan merasa sok pintar. Sekalipun mungkin dari kita sudah ada yang sudah meraih juara, tetapi ingat, ketika kita sudah merasa puas dengan kemampuan kita, dengan keadaan diri kita, ya sudah, kita selamanya tidak akan berkembang, tetapi hanya cukup sampai situ saja. Oke, jadi silahkan kamu terus melatih, memberdayakan dirimu, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Sekarang banyak sekali media yang bisa membantu kita untuk berkembang, ya. Silakan kamu lakukan semua itu tanpa takut gagal. Nah, ini ya, semua itu tentunya harus disertai dengan sikap yang mendukung. Yang pertama, jangan mudah putus asa. Sekali, 2 kali gagal tidak apa-apa, 3 kali gagal tidak apa-apa. Karena semuanya itu butuh proses. Terus bertekun, ya. Lalu disiplin waktu, disiplin untuk latihan, disiplin untuk berusaha dengan keras, dan yang pastinya selalu menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Oke teman-teman, sebagai bahan refleksi kita, apakah selama ini saya sudah menyadari berbagai talenta atau kemampuan yang dimiliki? Sudah atau belum? Ya, silahkan teman-teman tilik dalam diri teman masing-masing. Lihat kembali dalam diri teman masing-masing. Kemudian, apakah saya sudah berusaha mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Atau ya kita masih ogah-ogahan? Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali alasan yang bisa teman-teman gunakan sebagai dalih-dalih untuk tidak mau mengembangkan kemampuan teman-teman. Bu, saya kan hobinya main bola, sedangkan masa pandemi ini kita tidak boleh main bola. Kamu masih punya banyak talenta, kamu masih punya banyak kemampuan. Silahkan kamu kembangkan kemampuan yang masih sesuai dengan situasi yang tepat untuk saat ini. Oke, jangan jadikan situasi pandemi ini sebagai alasanmu untuk tidak berkembang. Kemudian, apakah saya sudah bersyukur atas berbagai kemampuan atau talenta yang saya miliki? Lihat lagi. Atau kamu masih selalu merasa, aduh kok dia lebih baik ya, kok dia lebih pintar ya, kok dia lebih lincah ya. Jangan terus merasa iri, tapi bagaimana kita mampu mensyukuri dan terus mau berusaha untuk mengembangkan. Serta jangan lupa ketika kita sudah mampu, berbagilah dengan teman-teman yang membutuhkan kemampuan tersebut. Ya, silahkan ini dijadikan bahan refleksimu. Kemudian berikutnya, sikap-sikap apa saja yang dapat menghambat saya dalam mengembangkan kemampuan yang harus saya tinggalkan? Silahkan teman-teman melihat lagi. Kira-kira selama ini yang menghambat saya untuk berkembang itu apa ya? Malas, saya capek, banyak tugas daring Bu, sehari tuh bisa 3-4 tugas gitu ya. Silahkan cari waktu, atur waktumu dengan baik ya. Kita semua diberikan 1 hari 24 jam dengan durasi yang sama. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkannya atau tidak. Lalu, sikap-sikap apa yang akan saya perkembangkan demi mengembangkan kemampuan secara berdaya guna. Nah, teman-teman silahkan mau memilih yang mana, mau mengembangkan atau tidak, mau menjadi hamba yang berkembang atau tidak. Silahkan teman-teman pilih, gunakan situasi pandemi ini dengan semaksimal mungkin supaya kita semakin mampu untuk berkembang dan kita semakin layak untuk disebut sebagai citra Allah yang bertanggung jawab. Begitu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini cek tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa untuk selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati.